Selanjutnya acara inti yaitu ceramah atau tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf SPDI. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Justru kalau bisa, kita yang datang ke rumah anak yatim. Bapak-bapak belanja, pergi ke pajak Kampung Lalang, belikan tas sekolahnya, bukunya, sepatunya, pulang ke rumah. Ibu suruh nganterkan, kerjasama. Jadi dua-dua dapat pahala. Kalau suami aja yang nganter, kenapa Pak? Jangan, nanti mama yatimnya cantik, laki ibu nggak pulang-pulang. Kongkon nyelamat ke yatim, terakhir sak rondo-rondone diselamat ke kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua FKSMM Al-Ustadz Muhammad Suhendro SPDI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Seimencirip Bapak Sugeng Suheri, yang terhormat para asatidz, tuan-tuan guru kita yang turut berhadir pada pagi Ahad yang penuh keberkahan ini. Yang terhormat saudara-saudara kita para YouTuber yang mengembangkan syiar Islam melalui media YouTube. Kemudian pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, Jalan Pelita, Medan Kriu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, bil khusus saudara-saudaraku para satgas FKSMM yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Ahad yang penuh berkah ini dipertemukannya kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa aslinya kita ini adalah penduduk surga. Kita ini berasal dari sana. Karena dulu kakek sama nenek kita, Adam dan Hawa, ketika telah Allah ciptakan, Allah tempatkan mereka di surganya Allah. Allah perintahkan berdiamlah kalian tinggal di surga ini. Fala sajarata hadza fatakuna minaz zalimin. Tapi itu pohon jangan kalian dekati. Kalau kalian dekati, kalian zalim kata Allah. Jadi semua boleh dinikmati kecuali yang satu itu. Guru-guru kita dulu bilang itu namanya pohon kuldi. Singkat cerita, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam. Dan semua sujud, illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa? Iblis merasa dirinya lebih daripada Adam. Aku duluan diciptakan. Adam itu belakangan. Aku dari api, dia dari tanah. Nggak pantas yang dari api itu sujud kepada yang dari tanah. Maka Allah bilang, abawastakbaro, kau itu sombong iblis. Jadi ciri-ciri orang sombong ketika dia punya perasaan lebih dari orang lain. Itu ciri kesombongan. Kadang-kadang ada juga yang bilang, alah itu anak baru kemarin sore itu. Aku udah lebih banyak makan garam. Kalau perkara makan garam, kerbo Pak. Ada anak-anak muda umur 23 tahun tapi dia hafal Quran 20 juz. Kita tua kejemur, ya udah mundur aja lah Pak. Kasih aja yang muda tuh maju jadi imam. Kadang-kadang ketika ada perasaan diri kita lebih dari orang lain, itulah kesombongan. Iblis nggak mau. Maka Allah menyatakan kau akan kekal selama-lamanya di neraka. Nggak apa-apa ya Allah, aku terima. Tapi aku akan seret sebanyak-banyaknya anak cucu Adam itu ke dalam neraka. Sejak itu ditabuh genderang perang, iblis musuh abadi kita sampai akhir hayat kita nanti. Iblis pun mulai melancarkan serangan dendamnya. Dia suruh Adam mendekati pohon kuldi, tapi Adam nggak mau. Masuk dari Siti Hawa. Lama-lama Hawa goyang. Merengek-rengek mengajak Adam mendekati pohon kuldi. Lama-lama didekati. Sayangnya bukan cuma didekati. Mereka petik. Mereka makan. Resmi itulah dosa pertama manusia. Kisahnya di Quran itu bukan cerita Usarahul. Nanti buka Al-Baqarah 30 terus ke bawah. Itu ceritanya langsung Quran, Pak. Cerita yang nggak jelas itu yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah kuldi keselak. Ngomongnya nyangkut nang gulune gini. Makanya wong lanang jendol nang gini. Aku pun nggak ngerti butuh kondi ceritanya guys. Siti Hawa wis sempet ketelan ngomongnya. Makanya wis nggak usah dibahas lah panjang ceritanya itu. Cerita jendol lagi payah iki ceritanya. Dan akhirnya Bapak Ibu, konsekuensinya dua-duanya diturunkan ke bumi Allah. Ini dua versi pendapat. Satu pendapat mengatakan itu bentuk hukuman. Tapi satu pendapat lain mengatakan enggak. Nabi Adam itu, kalaupun dia enggak makan buah kuldi, memang bumi ini disediakan untuk manusia. Maka Bapak Ibu ada yang menyatakan bahwasannya makan buah kuldi itu momentum yang tepat untuk menurunkan Adam dan Hawa ke permukaan bumi ini. Nurunkannya pun pisah, nggak satu tempat. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah diambil dari kata Jiddah yang artinya nenek. Jadi ibu-ibu kalau pingin dipanggil nenek dengan nuansa ke Arab-Araban, manggilnya Jiddah. Ini kadang-kadang ada yang minta dipanggil opa, oma, wah Medan Kriwo aja kok opa, oma, nggak cocok lah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, daerah Jeddah itu diambil dari kata Jiddah yang artinya nenek.
Kenapa? Karena memang diyakini dalam sejarah Siti Hawa itu diturunkan di kawasan itu. Dan sampai hari ini di Jeddah ada kuburan panjang 18 meter, Pak. Dan itu diyakini sebagai makamnya Siti Hawa. Jadi kalau masih hidup nenek kita itu, ya Allah, 18 meter, delok endah ngene, Pak. Arek ngambung pun jongkok ae urung tekan itu. Kok songkon ngelumah dhisik baru iso kita ngambung. Kayak gitulah tingginya itu Siti Hawa dulu. 18 meter itu diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturunkan di daerah pegunungan Himalaya, India. Kalau aku kan di Bombaynya, kami agak jauh itu. Bayangkan itu antara India dengan Saudi. Begitulah Allah menurunkan Adam dan Hawa. Berapa lama mereka terpisah, Ustaz? Dua versi juga. Ada yang menyatakan 100 tahun, ada yang menyatakan 200. Tapi yang masyhur 100. Kenapa kok selama itu, Ustaz? Umur Nabi Adam 1000, Pak. Siti Hawa 950. Akhirnya Bapak Ibu, mereka pun saling cari. Belum ada makhluk lain manusia di muka bumi ini kecuali mereka berdua. Saling cari 100 tahun dipisahkan oleh Allah. Akhirnya bertemulah mereka di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, di tempat puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Nama bukitnya Jabal Rahmah, Arafah. Kalau yang sudah umroh, insya Allah udah sampai itu ke sana. Yang sudah haji, insya Allah udah sampai. Bukitnya nggak terlalu tinggi. Orang banyak meyakini itu katanya tempat mendoakan orang yang kesulitan dapat jodoh. Hadisnya nggak ada. Tapi ada yang buktikan, terbukti pula itu memang. Saya 2003 dulu gitu juga, Pak. 3 orang titip doa. Yang pertama ibu-ibu orang Kuala, gadis tua. Kelang 10 hari saya mau berangkat, dia datang ke rumah. Bawa sarung cap gajah duduk. Ustaz, ini ada sedikit, mudah-mudahan bisa dipakai di tanah suci. Cuman masalahnya aku umur udah 42 tahun, Ustaz. Mana tahulah doa Ustaz di sana aku bisa dapat jodoh. Belum nikah sampai sekarang, Ustaz. Ajab juga nahankannya udah 42 tahun. Saya tulis nama ibu itu, insya Allah Bu. Nanti tolong doakan ya Ustaz di Rahmah itu. Lu Rahmah mana? Aku bilang itu yang tempat Adam Hawa. Oh Jabal Rahmah. Saya tulis 42 tahun Bu. Yang kedua itu jemaahnya mamanya jemaah saya, orang Selayang, gadis Pak, 28 tahun. Cantik orangnya. 3 kali tunangan gagal terus. Waktu datang ke rumah, dia minta doa, saya disuruh mama kemari Ustaz, katanya Ustaz mau pergi haji, minta tolong doa di Jabal Rahmah. Sudah 3 kali tunangan gagal. Aku heran loh, ngayuni koyok ini kok iso gagal 3 kali, Mbak. Waktu saya tulis orang rumah jiwit, awas salah doa untuk kau pula, kata dia. Aku bilang udah aman itu, tenang aja, aku bilang sama dia. Lah yang terakhir bibi saya sendiri Bu. Itu adik nenek saya, anak adik nenek kandung, umurnya 37 tahun. Pas saya syukuran datang dia ke rumah. Nenek saya bilang kau doakan bibimu itu udah 37 tahun nggak nikah. Saya catat namanya. Berangkat saya waktu itu gelombang kedua langsung Mekah. 3 hari menjelang pindah ke Madinah kami ziarah ke Arafah. Naik saya ke Jabal Rahmah. Saya tengok macam-macam orang di atas itu Pak. Ada yang sholat, ada yang zikir. Padahal nggak ada kaifiat ajaran Rasul di situ sholat. Nggak ada ajaran amalan-amalan tertentu. Ya kalau berdoa aja. Saya sesuai amanah, minta doa dia jodoh, saya doakan aja situ. Ada yang doa ditulis namanya di tugu. Di atas itu ada tugu pertemuannya Pak. Ditulis nama macam-macam di situ. Waginem pun ada tertulis di situ. Lasiem macam-macam. Orang-orang dari Jawa itu pada nulis ini. Terakhir saya doa aja sesuai amanah. Pindah ke Madinah, 3 hari menjelang pulang, saya teleponan sama istri. Waktu itu telepon pun masih di wartel Pak, handphone belum kayak sekarang. Di rumah saya udah pakai handphone di belarang itu, cuman GSM, geser sikit mati gitu.
Tuh paksa cari sinyalnya di mana yang pas, dipaku, dipasang di situ. Kalau geser sedikit aja mati itu. Teleponan sama istri, bang, itu ibu yang orang Kuala itu udah abang doakan katanya. Yang mana yang minta jodoh itu, yang gadis 42 tahun itu? Oh, itu kan di Mekah. Ini udah di Madinah, udah lewat. Enggak, udah abang doakan? Belum, udah saya bilang. Serius, serius. Abang nggak lupa kan? Enggak. Subhanallah bang. Lu kenapa dek? Semalam ibu itu ke rumah. Datang dia bu ke rumah. Saya disuruh malam minggu besok ke rumahnya nerima lamaran. Saya masih di Madinah. Saya letakkan gagang telepon, sujud syukur saya di wartel itu. Pulang sebulan kemudian nikah dia bu. Dapat duda 63 tahun. Ya jadilah. Daripada nganggur terus wawa itu ah. Enggak, 63 tahun pun pensiunan kepala sekolah bu, PNS, artinya bulanannya jelas gitu. Terus kelang 3 bulan, yang 28 tahun itu, alhamdulillah sekarang anaknya udah 2. Saya nggak tahu lah, tapi yang pasti terbukti memang doa itu dikabulkan Allah. Yang lama makcik saya sendiri itu yang 37 tahun. Saya pulang 2003, nikahnya dia 2013. 10 tahun Pak, tapi terkabul juga alhamdulillah. Ini lebih parah lagi, dapat duda 71 tahun. Demi Allah, ini cerita di masjid ini. Sampai istri saya marah, kurasa salah doa bang ini. Kenapa kok tua-tua kali katanya. Ya orang memang gitu jodohnya mau macam mana aku bilang. 71 tahun pun tapi alhamdulillah di Sosa sama Pekanbaru sawitnya 35 hektar. Di Medan rumah sewanya 17 pintu. 6 bulan nikah ninggal wawa itu. Alhamdulillah. Terakhir dapat warisan bibiku. Berarti kan nggak salah doa juga aku waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah 100 tahun akhirnya bertemulah mereka di satu bukit. Itulah Jabal Rahmah itu. Keduanya melepas rindu, keduanya tersungkur, keduanya bersujud di hadapan Allah. Dan dari bibir mereka keluar doa yang sangat populer sekali. Dan Bapak Ibu hafal doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb Tuhan, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ampuni kami. Bila kau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang merugi. Akhirnya permohonan ampun Nabi Adam dan Hawa diterima oleh Allah. Sejak itu Adam, Hawa, anak, cucu, keturunannya sampai kita sekarang ini menjadi penghuni bumi Allah ini. Satu yang mau saya ingatkan, Pak, kita mau balik lagi ke kampung kita. Asal kampung kita surga. Dari sana asal kakek dan nenek kita dulu. Jangan lupa kita mau pulang ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, apakah memang semua kita akan pasti pulang ke sana? Syaratnya satu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Sepanjang kita mengakhiri hidup dalam keadaan Islam, pasti semua kita akan masuk ke dalam surga. Nah, cuman masalahnya ada yang direct langsung, ada yang transit. Ini masalahnya. Ikut transitnya maksudnya nang neraka, Pak. Saya nggak bilang neraka, itu namanya wisata api panas, gitu, Bu. Berapa lama itu, Pak? Ya tergantung amal masing-masing. Tergantung timbangan amalnya. Jadi ini kan kita main di 5 alam ini. Alam ruh sudah. Alam rahim lewat. Sekarang alam dunia. Sesudah ini 2 alam lagi nunggu. Itulah alam barzah sama alam akhirat. Jadi sekarang kita ini sedang berada di jembatan yang menghubungkan antara 2 alam sebelum dengan 2 alam sesudah. 2 alam sebelum, ruh dan rahim sudah kita lewati. Kita mau menuju alam barzah dan alam akhirat. Selamat atau tidak menyeberang, tergantung bagaimana kita di jembatan ini. Inilah dunia ini.
Masalahnya Pak, transit. Kalau transit pun kan nggak selama-lamanya ya Pak. Ya namanya transit yang nggak selamanya. Numpang mampir. Kalau dia matinya tetap dalam keadaan Islam, dia nggak akan selama-lamanya di situ. Cuman masalahnya 1 hari di neraka, lamanya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya kemarin ada artis katanya pingin masuk neraka bikin konser. Itu artis mau itu. 1 hari neraka setara 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang 3 hari aja di neraka, lamanya sama dengan 3000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Dan api neraka itu Pak manaskannya 3000 tahun dalam kitab Durrah. 1000 tahun pertama warna api itu merah. 1000 tahun kedua dipanaskan dia berwarna biru. 1000 tahun ketiga dia berwarna hitam. Itulah asli warna api neraka itu. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku perlu api untuk masak, untuk menghangatkan tubuh. Jibril lapor kepada Allah. Kata Allah, ambil dari neraka. Seberapa ku ambil ya Allah? Bisa ku ambil sebesar kurma? Oh jangan, meleleh langit sama bumi itu. Kalau kau ambil api neraka sebesar kurma, kau letakkan di bumi. Kalau separuhnya ya Allah, jangan. Nanti lautan sungai kering semua. Jadi seberapa ku ambil ya Allah? Ambil sebesar atom. Zat molekul terkecil, seujung tai kuku. Itu pun kau cuci lagi di 70 sungai yang ada di bumi, baru kau serahkan kepada Adam. Diambillah sebesar atom zat molekul terkecil, dicuci di 70 sungai yang ada di bumi, diserahkan kepada Adam. Dan itulah api yang ibu gunakan sampai sekarang ini. Jadi api kita itu dibanding api neraka nggak ada apa-apanya. Jadi kalau bisa transit pun janganlah. Na'udzubillah. Kalau bisa yang direct aja, yang langsung kita ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, kalau orang-orang kafir itu macam mana ya Pak? Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di neraka. Nggak berujung. Ada ujungnya. Terus mereka akan rasakan siksa itu tanpa ujung, tanpa akhir. Satu lagi, orang-orang yang mati dalam kefasikan. Orang-orang yang mati bunuh diri. Itu termasuk orang yang selama-lamanya di neraka. Nggak ada orang nggak punya masalah. Baru-baru ini datang ibu-ibu ke rumah saya. Sampai ke rumah tahu-tahu nangis. Aku ini sebetulnya kurang apa sih Ustadz? Loh kok dia tiba-tiba nanya kurang apa? Kenal enggak? Ada hubungan apapun enggak? Kok tiba-tiba nangis nanya kurang apa? Tak delok DN pendek. Aku batin Riko kurang dhuwur, batin ngono. Cuman enggak tak omong ke. Aku sholat nggak pernah tinggal loh Ustaz. Aku pada tahajud ya mau, baca Qur'annya rajin. Cuman kok masalah nggak selesai-selesai Ustaz. Ada aja habis anak suami, habis suami orang tua. Ini masalah lagi mak ipar. Kok nggak habis-habis Pak Ustaz? Dia datang ke rumah Ustaz ngadukan masalahnya. Dia pikir Ustaz nggak punya masalah. Orang kalau punya masalah curhat ke Ustadz. Lah kalau Ustadz punya masalah ini bingung mau curhat kemana. Curhat ke Ustadz yang lain pun masalah juga rupanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Jadi kalau orang punya masalah, menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri, itu sama dengan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Hidup nggak cuma di medan kriyo, ada alam barzah, ada alam akhirat. Urusan di medan kriyo selesai, urusan di sana lebih hajat. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan kita. Kalau Allah memberikan kita ujian, udah satu paket langsung dengan jalan keluarnya. Tugas kita lah mencari jalan keluarnya. Dan sekarang ini jarang Pak orang bunuh diri itu masalah cinta, asmara. Itu udah ranking 3, ranking 4 sekarang ini.
Karena sekarang anak-anak lajang pun pinter. Kalau diputuskan pacar, prinsip mereka masih banyak kok janda-janda tua, orang-orang jombo yang bisa diselamatkan gitu. Kalau dulu kan putus cinta, bunuh diri, udah jarang itu. Sekarang rata-rata orang bunuh diri ini masalahnya ekonomi, Pak. Hutang. Hati-hati, Bu. Sekarang banyak orang terjebak hutang online. Pinjol, ujung-ujungnya dipermalukan di media sosial, yang dimakan mental, yang dimakan psikologis, nggak tahan, bunuh diri. Diselesai udah ada 2 kejadian. Makanya ibu-ibu, hidup itu sesuaikanlah kemampuan kita dengan kebutuhan kita. Artinya sesuaikan keinginan kita dengan kemampuan. Ini kadang-kadang gaji suami 6 juta, tapi gaya hidup 12 juta. Allah tuh nggak pernah nyusahkan kita. Sebetulnya yang nyusahkan kita itu ya diri kita sendiri. Ibu kalau suami gaji 6 juta, kalau ibu istri solehah, macam mana ibu mempola gaji itu kebutuhannya agar bisa keluar sebulan 5.990.000. Nah, itu baru istri soleha itu. Masih sisa 10 untuk nyumbang pengajian subuh akbar itu. Ini kadang gaji 6 juta, gaya hidup 12 juta. Macam mana mau senang hidup? Gaji suaminya 4 juta, tapi make upnya MS Glow. La ilaha illallah. Yang nggak jalan. Turunkanlah sikit. Wardah Ustadz, Wardah pun nggak dapet. Ya entah bedak pipa nomor 14. Gincunya cemana Ustadz? Ya somboy dimun-mun kan merah juga. Nggak gur lambene sailat-ilati abang kabeh. Celaknya cemana Ustadz? Ya areng lah, dipola, dibentuk kan bisa. Kreatif sedikit gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tuh nggak pernah nyusahkan kita. Kadang kita yang nyusahkan diri kita sendiri. Saya hidup ini ngalir aja sekarang. Rezeki yang dikasih Allah, mana yang memang kewajiban keluarga, ada hak orang lain keluarkan, jalani. Hidup jangan terlalu punya ambisi yang begitu besar. Allah sudah gariskan rezeki kita segitu. Kalau memang sudah segini rezeki kita, nggak akan lebih, nggak akan berkurang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai orang mengakhiri hidup dengan jalan bunuh diri. Kenapa? Dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ingat, visi kita mau pulang balik ke kampung, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa-rasanya Pak, mohon maaf, kalau kita mau balik ke surga, cuman ngandalkan amalan-amalan rutin, sholat 5 waktu, kayaknya agak tipis harapan Pak. Iya, kalau kita mau pulang ke surga, cuman ngandalkan sholat 5 waktu doang, mohon maaf lah Bu, ini persaingan ketat. Kalau cuma mengandalkan sholat 5 waktu, orang banyak yang sholat 5 waktunya penuh, malah kadang-kadang bukan cuma dia sholat 5 waktu, dia sholat selalu di awal waktu. Makanya kalau mau ngambil dari sisi menjaga sholat 5 waktu, jangan cuma menjaga sholatnya, bagaimana as-sholatu li awwali waktiha. Kita bisa sholat di awal waktu. Itu baru mulai naik kualitas sholat kita. Apapun cerita kesibukan, lagi repotnya kayak manapun, tinggalkan pekerjaan ketika azan sudah berkumandang. Seasik apapun sinetron Ikatan Cinta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau udah azan berkumandang, matikan dulu pejet remote-nya. Kenapa? Ngadep dulu sama yang ngasih rezeki, bisa beli TV untuk bisa nonton Ikatan Cinta. Kita kadang-kadang kok lebih mentingkan siarannya daripada yang ngasih rezeki, kita bisa beli TV nonton siaran itu. Macam mana kita mau didulukan Allah kalau kita juga selalu membelakangkan Allah? Bagaimana Allah mendahulukan kita ke surga kalau kita selalu tidak menjadikan Allah prioritas dalam kehidupan kita? Jadi rasa-rasanya kalau nggak punya amalan unggulan,
Kayaknya agak berat kita untuk mengharapkan bisa langsung direct masuk ke surganya Allah. Harus punya amal-amal unggulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau bicara tentang amal unggulan, saya mau cerita sedikit tentang, mungkin kita udah sering dengar kisah ini. Kisah 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua di masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini musafir, Pak, melakukan perjalanan jauh. Rupanya lelah, capek, berhenti, cari tempat berteduh, berlindung dari panas, berlindung dari hujan. Masuklah mereka ke dalam gua. Makan, bekal minuman dikeluarkan, minum. Sa'ndilalane. Nah, ini pun aku pun nggak tahu arti sa'ndilalane iki. Nang kamus mesti digolek desi artinya apa iki. Cuman yang ngerti ini cuman orang Jawa aja lah. Sa'ndilalane kok tiba-tiba Bapak Ibu gujuk-gujuk tiba batu gede jatuh nutupi pintu guanya itu. Sedikit aja pun celah cahaya nggak tersisa lagi. Saking rapetnya, pas pula besar lubang gua itu sama besarnya dengan batu yang jatuh menutupi lubang gua. Gelap segelap-gelapnya. Panik tiga-tiga ini. Ya Allah, ketutup pintunya. Terakhir tiga-tiga bergerak, berusaha mendorong batu itu, batunya nggak bergerak, malah orang itu yang gempar-gempar di situ. Gak bisa apa-apa, pasrah. Akhirnya tiga-tiga bingung, aduh, udah matilah kita ini. Makanan gak ada, minuman udah habis, jerit orang gak denger. Bapak Ibu mau main WA, waktu itu belum ada handphone. Kalaupun ada, belum tentu ada jaringan. Adapun jaringannya bisa jadi paketnya habis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tiga-tiganya ini nggak ada lagi jalan kecuali berserah diri kepada Allah dan berdoa mohon pertolongan Allah. Coba kita tiga-tiga ingat-ingatlah, ada nggak amalan yang bisa kita jadikan wasilah, tawassul, pengantar untuk doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan kita itu Allah tolong kita, Allah bantu kita. Pemuda pertama mengingat amalnya. Apa itu? Dia ini rupanya anak yang luar biasa sayang sama orang tuanya. Dia penggembala kambing. Dan ibu-ibu setiap dia selesai bekerja menggembala kambing, dia memerah susu dengan izin tuannya untuk dibawa pulang kepada orang tuanya dan kepada anak istrinya di rumah. Tapi dia nggak pernah bawa pulang langsung ke rumah sebelum dibawanya pulang ke rumah orang tuanya dulu. Tiap hari bawa susu pasti ke rumah mama bapaknya dulu. Mama bapaknya dikasihnya susu baru dia pulang ke rumah. Hari itu dia cari kayu bakar, nggak sadar rupanya pulang kemalaman. Sampai di rumah bapak emaknya, ayah sama emaknya tadi udah ketiduran. Nyesel kali dia. Belum sempat ngasih susu sama ayah maknya udah tidur. Ditungguinya ayah mamaknya tadi tidur, berdiri dia di samping tempat tidur ayah maknya sambil megang susu tadi. Bangunnya subuh. Subuh bergerak-gerak bangun mamaknya, barulah dikasih susunya, minta maaf dia sama mama bapaknya itu. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu dibelailah kepala sama orang tuanya. Anak ini pun pulang, barulah dibawalah susu sama anak istrinya. Akhirnya Bapak Ibu dia berdoa, ya Allah, kalau itu memang menjadi satu amal kebaikan dari sisimu, menjadi satu amal kebaikan di hadapanmu, aku mohon ya Allah, bantulah kami di dalam gua ini. Bergerak batu itu, rap, terbuka sedikit. Tapi baru masuk cahaya aja, belum bisa orang keluar. Maka doa orang tua ini ngeri kali, Bu. Saya makanya hari ini kalau ada ibu-ibu yang lagi ngurus orang tua, saya kasih selamat. Itu jembatan surga itu. Jangan pernah ngeluh. Ya masalah yo aja ngeluh riko enggak ngrasake, Mbak. Le ngrasake kami. Nek gur nyocot sapa pun iso.
Anak pitu areke milu karo aku. Aku ling tukang becak milune karo awak. Dulur kabeh seneng-seneng, leng lain gak pernah ngrasake. Oh, Bapak Ibu kalau dia mau ikutnya sama bapak saja, sama ibu saja, berarti ibu lah cuman di antara 7 anak yang dikasih jembatan surga itu. Kalau anak yang lain ngerti, pasti iri dia nengok anak yang satu ini. Kok maunya tempat mama aja nih orang mama. Anak apa mama nih kok maunya kok tempat dia aja. Mestinya yang lain tuh iri. Ya cuman masalahnya ngurus orang tua ini kan tahu lah Pak. Ya memang gitu. Harus penuh kesabaran. Kenapa? Karena Allah udah beritakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apabila sudah kami tambahkan umurnya, kami balikkan dia seperti asal kejadiannya. Makanya balik lagi dia kayak anak-anak. Gampang merajuk. Kita gaduh sama suami, dia yang merajuk. Salah nyayur, nesu. Kita bentak anak, dia yang merajuk. Nanti kita mau keluar, mau pergi ke pajak, arek nandi nem, arek lunga mak nang kampung lalang. Oh, engko tuh kok lemeng ya nang simpang payah geli kae. Oh, insyaallah mak, delok ki anak-anak ya mak. Yo. Lunga nang kampung lalang, lunga rono rene blonjo masuk rono rene hujan. Rupae hujan nggo mantel bali ae lali tuku lemeng mau. Kan omah assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis bali nam, wis mak lemengin di astagfirullahaladzim. Hujan mau mak lali, yo nek ngono lah nek aku ling pesen. Piro lah lemeng bukannya larang tenan. Enggak memang hujan mau mak lali, alah kowe ngono nek aku ling titip. Nek mertuamu enggak pernah lali, kowe nek aku lali. Nek gak eneng duitmu mbok ngomong napa? Ngene pudalan nek duitipun yo enggak eneng. Kok gitu ya Ustaz? Allah cuman mau nunjukkan, kayak gitulah dia dulu ngadepin kau. Kalau hari ini orang tuamu kau hadapi dia sering merajuk, begitulah dia dulu ngadepin kita. Kita dulu kawan dibelikan baju baby doll, kita minta nggak dikasih, merajuk. Mau pergi nonton layar tancap nggak dikasih, merajuk. Minta uang jajan nggak dikasih, merajuk. Kawan beli sepatu modelnya cantik sekolah, minta belikan sepatu yang sama nggak dikasih, merajuk. Hari ini orang tuamu selalu kau lihat merajuk, Allah cuma mau tunjukkan, gitu dia dulu ngadepin kau biar kau tahu. Ini hari kita suapi dia makan, gitulah dia dulu nyuapi kita. Ini hari kita ceboi dia, tiap hari dia dulu megang kotoran kita. Ini hari kita pingin dia nonton TV, kita gendong dia ke depan televisi. Tiap hari dulu sampai mau patah bahunya dia gendong kita. Tapi kata Nabi tidak ada balasan yang lebih pantas buat anak yang ikhlas tulus merawat dengan penuh kasih sayang orang tuanya. Kecuali dia di surga berhak duduk bersebelahan denganku, kata Rasulullah. Makanya tolong, kalau ada bapak ibu yang hari ini lagi ngurus orang tua, jangan pernah berkeluh kesah. Jadikanlah mereka jembatan ibu untuk menyeberang ke surganya Allah. Kadang-kadang anak yang lain sampai iri, mak rumahku kenapa sih mak sih di sini aja udah, aku di sini udah enak. Sekali-sekali lama aku baru ngerehab rumah. Yuk nengok rumahku yuk. Allah udah sini aja lah. Mama mau ngapain sih sini? Minggu besok ada kajian subuh. Rahul masuk kata dia. Allah Rahul keling kayak Rahul yang Medan pun oke mak. Terakhir dipaksa udahlah yuk nginep seminggu aja pun jadi dipaksa-paksa ya udah seminggu betul ya. Ya di minggu pulangin. Ya ikut sama anaknya ke Medan. Mama mau apa tinggal ngomong, nanti mau ke Carrefour tinggal ngomong. Carrefour itu apa? Pokoknya enak lah. Enak gue pangan dewe aja lah ngomongnya mama. Udah seminggu nggak diantar pulang. Ngomongin Senin Bali, kakak ngurung sempet isisu. Selasa, ngomongnya Selasa. Kok keter tenan iki omahe anak mama juga gitu. Kono omahe anak, kene omahe anak, kok keter tenan arek opo rupane? Engko Rebo diterke. Rabu nggak diantarkan juga, ya Allah, Kamis pulang sendiri dia Bu.
Maksudnya mau pulang ke Binjai, salah naik motor ke Siantar pulangnya malah. Itulah orang tua, Bu. Hatinya itu ngerti dia, mana anaknya yang paling tulus kasih sayangnya sama dia. Bukan masalah siapa anaknya yang paling kaya, enggak. Makanya kalau ada anak, orang tua maunya ikut sama dia aja, jangan berkeluh kesah. Apa itu, Ustaz? Itulah jembatan surga yang Allah sedang sediakan untuk dia. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Dan maka sering saya bilang, jangan pernah beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Ini kadang kalau mau orang tua kandung kan main tenan, teko nginep ya mak, nginep sama wis suwi enggak rene, enggak ngomong arek teko. Arek mangan opo tinggal ngomong. Mertua teko iki bar jagong, arek bali jam piro mak. Sekali nyayurke sambel teri karo kacang tanah, mertua wis 73 tahun. Setengah jam mangan nggak siap-siap, si ngemut-ngemut kacang. Kacangnya oper kanan, oper kiri, sundul membal metu meneh. Sekali konangan mendelik-mendelik, mon rupanya kelolotan teri mertua memang. Dengan wasilah perbuatan baik, anak yang kerjanya pemerah susu kepada kedua orang tuanya, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, akhirnya Allah mungkinkan bergerak batu itu. Cuman belum bisa keluar. Pemuda yang kedua mencoba mengingat amalnya. Dia bercoba bertawasul lagi. Rupanya Bapak Ibu, dia punya kisah. Dia ini pernah seneng sama sepupunya, anak pamannya, gadis. Wongi ayu nih nggak ketulungan. Cantik kali. Ustadz pernah nengok? Enggak, cerita di buku kayak gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saking senengnya dia, nggak bisa lagi menahan hasratnya dia, sampaikan dia suka walaupun itu sepupu. Cuman perempuan ini nolak. Pertama, dia merasa ini family, keluarga. Kedua, dia memang nggak suka sama laki-laki ini. Tapi perjalanan hidup, akhirnya satu ketika Bapak Ibu, ini perempuan jatuh miskin. Orang tuanya udah tua renta, dia anak paling tua, dia punya adik-adik. Suatu hari mereka udah kelaparan, nggak makan. Dia beranikan diri datang ke rumah sepupunya laki-laki tadi. Dia bilang, tolonglah kau bantu kami, kasihlah aku uang 100 dinar, karena keluargaku sudah nggak makan beberapa hari. 100 dinar, iya. Enak sekali kau datang kemari, kau dulu tolak cintaku, tahu-tahu kau datang kemari minta bantuan 100 dinar. Apa yang bisa kau kasih sama aku? Kau minta apa dariku ku beri. Asal keluargaku selamat. Oh ya udah. Malah dikasih 120 dinar. Karena dia anggap murah kali 100 dinar itu. Siap kau nanti, kau balik kemari. Ya. Pulang belanja dia Bapak Ibu. Masak enak, dimasaknya daging, bikin roti, dikasihnya keluarganya makan semua, udah siap, aman, kenyang perut orang tuanya, adik-adiknya, balik dia ke rumah laki-laki itu. Sesuai janji, kau mau menyuruh apa sama aku, kau mau minta apa sama aku berikan. Aku mau minta dirimu. Kedua-duanya masuk ke bilik, masuk ke kamar. Dan kedua-duanya membuka aurat. Tapi perempuan itu terus memejamkan matanya. Kenapa? Pertama, motivasi dia mau melakukan itu hanya mau menyelamatkan keluarganya. Yang kedua, dia memang nggak suka sama laki-laki ini. Ketika laki-laki ini sudah mulai mendekat, tiba-tiba perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Dengar kata-kata takutlah kau kepada Allah, rupanya masih ada iman di hati laki-laki ini. Geter bu badannya, menggeletar, berkeringat dingin. Itu bahasa Inggrisnya tiba-tiba mengkeret bu. Ya kira-kira ngono lah bahasa Inggris itu. Gak maksudnya mengkeret itu nafsu nih tiba-tiba hilang. Ojo pikirane nandi-nandi ngono maksudnya. Oh tiba-tiba hilang seleranya. Tapi itu apa Ustaz? Itulah pertanda masih ada iman di hatinya. Spontan dia pejamkan juga matanya, dia pakai pakaiannya, dia tinggal cepat-cepat perempuan itu, dia katakan, aku ikhlaskan 120 dinar itu. Aku ikhlaskan dan aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari uang itu.
Dan Bapak Ibu, ketika itulah dia bermohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah itu merupakan satu kebaikan dariku, aku mohon bantulah kami di dalam gua ini. Bergerak lagi batu itu. Alhamdulillah, cuman belum bisa keluar. Ndase wis metu, cuman wetenge sik nyangkut. Dipokso-pokso pun urung iso metu juga. Terakhir orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga ini Bapak Ibu, dia punya kebun kurma. Dan dia punya pegawai, dia punya karyawan yang mengurus kebun kurmanya itu. Jadi rupanya dibayarnya lah gaji pekerjanya itu, ada satu orang pekerjanya yang Bapak Ibu nggak menerima gajinya karena dia anggap terlalu murah. Loh, aturan kan kau kalau memang nggak terima, kita cerita dari awal. Memang gaji orang bekerja di kebunku memang hanya segini. Aku nggak mau, itu terlalu murah, kata dia. Ya nggak mungkin dikasih nambah, dikasih tambahan lagi, Bu. Sementara yang lain enggak. Kalau dia ditambah, yang lain juga harus ditambah. Ya kalau kau terima, kau ambil. Kalau enggak, ya udah. Pergi laki-laki itu. Nggak mau dia ngambil gajinya. Takut juga ini tuannya. Dibelinya seekor kambing. Kambing betina, kemudian bunting kambingnya, beranak pianak, berkembang malah bisa dibelikan sapi. Berkembang lagi bisa dibelikan onta. Di dekat kebun kurmanya ada lembah, lembah itu semuanya kambing, onta, sama sapi. Nggak berapa lama, Bapak Ibu, sekitar 2 tahun, lama juga lah 2 tahun. 2 tahun datang lagi nih orang silaturahmi. Dia datang, pingin ketemu silaturahmi dengan mantan tuannya. Ketika itu tuannya bilang, coba kau lihat ke lembah belakang itu, ada apa di lembah itu? Dilihatnya ke belakang, aku lihat banyak kambing, ada sapi, ada onta, itu semua milikmu. Kau ngejek atau macam mana? Enggak. Itulah gajimu dulu yang enggak kau terima. Aku belikan kambing dan akhirnya sekarang berkembang. Ada onta, ada sapi. Sebagian kujual untuk perawatannya dan semua yang ada itulah sekarang milikmu. Ambil, itu hakmu. Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan dariku untukmu, di hadapanmu, aku mohon ya Allah, bantulah kami di dalam gua ini. Bergerak lagi batu itu. Akhirnya ketiga-tiganya bisa keluar. Bapak Ibu, nggak bisa kita hanya mengandalkan amalan rutin. Kalau mau selamat fit dunia wal akhirah, kita harus punya amal-amal unggulan selain sholat 5 waktu, selain amal-amal rutin lainnya. Ada perbuatan baik kepada orang tua. Kemudian ada sifatnya membahagiakan orang lain dengan melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang tersebut. Menghindari perbuatan zina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang memang dia membuat amalan-amalan unggulannya, seperti satu contoh misalnya dengan melalui amalan selalu membaca Al-Quran. Quran jadikan amalan unggulan dalam kehidupan kita. Setiap hari upayakan kita bisa membaca Al-Quran. Ustaz, masalahnya waktunya itu kapan? Kalau kayak kami nih mama-mama ini habis subuh repot kali Ustaz. Sebelum subuh. Ibadah ini pakai strategi, Bu. Jadi jangan ibadah nggak pakai strategi. Tahajud itu kan sepertiga malam akhir. Jadi dari jam 12:30 Bapak Ibu sampai menjelang subuh itu kan masih bisa tahajud. Makanya kalau saya sarankan ke jamaah, ibu bangun 3:30. Sampai subuh jangan tidur lagi. Atau jam 4 pun ibu bangun, itu masih dapat tahajud. 4:30 selesai, 4:30 ke jam 5 baca Quran. Coba niatkan setiap hari. Jadikan dia amal unggulan buat kita. Setiap hari harus bersentuhan dengan Quran. Dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Dan kalau membaca Quran, saya bilang, saya ikut Syekh Ali Jaber, Pak. Pakai mushaf. Jangan pakai handphone. Kalau pakai handphone, nyari dalil, literatur, silahkan. Tapi kalau untuk amalan rutin, mushaf langsung, Pak. Ibu nanti baca pakai handphone pun nggak nikmat itu.
Baru satu ayat. Yas'alunaka 'anil anfal. Masuk WA lagi. Dek, udah cair, Dek. Alhamdulillah udah cair. Baca Quran pun gak konsen lagi tuh, mikir sing cair itu apa gitu. Jadi Bapak Ibu bercampur-campur di handphone itu. Jadi kalau bisa khususkan mushaf. Kalau perlu baca Quran, matikan handphone itu. Selama ini justru ibadah kita banyak terganggu kadang-kadang dari handphone itu. Ini satu. Dan yang paling banyak orang menjadikan amal unggulan tambahan untuk menyelamatkan kesulitan hidup di dunia wal akhirah dari sedekah. Sedekah ini memang luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menjanjikan sayyidu arzaqun nabi sedekah. Pancinglah rezekimu itu dengan sedekah. Jadi kalau ada orang sedekah, dia sedang ngelempar umpan, mancing rezeki yang lain datang. Makanya nggak ada kamus orang sedekah jatuh miskin. Kebanyakan orang sedekah itu justru makin melimpah rezekinya. Cuman jangan gini Bu, pola pikirnya. Mohon maaf Bu. Jangan berharap kita ini hari sedekah 5 juta, nanti bakal balik 5 juta lagi sama kita. Kalau pikirannya seperti itu, kita bisa kecewa bersedekah. Bu, Allah pasti balas, pasti ganti sedekah kita. Cuman kadang-kadang belum tentu ke kita balasannya. Ada orang rajin sedekah, rezeki anaknya yang melimpah. Ada orang yang rajin sedekah, anaknya sekolah ranking terus. Pendidikannya mulus terus. Dari SD sampai ke SMA, sampai perguruan tinggi S2, negeri terus. Dimudahkan Allah. Ada orang rajin sedekah, gak pernah kenal rumah sakit keluarganya. Sehat terus dibuat Allah. Ini bukan harus keluar 5 juta, balik 5 juta. Ini hari sedekah untuk masjid 10 juta, malam tahajud tiba 10 juta gelebek, dan pun ninggal sih senang ngarep duit 10 juta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau balasan dari Allah itu yang sifatnya jariah, yang berkepanjangan. Makanya sedekah ini kemana Pak Ustadz prioritasnya? Ya tinggal dari mana kita keluarkan. Zakat tentunya ke fakir miskin. Infak sedekah ke masjid, wakaf, madrasah, masjid, kan sasarannya udah ada masing-masing. Pak, zakat nggak boleh ke masjid Pak. Oh tengok-tengok, nggak semua masjid bisa dapat zakat. Loh, ada masjid yang bisa dapat zakat Pak? Ada. Masjid yang mana? Yang pengurusnya itu gharib, berhutang. Asnaf zakat 8, salah satunya gharib. Gak ada dalam asnaf zakat masjid dapat zakat, gak ada. Masjid bisa dapat zakat kalau panitianya berhutang untuk pembangunan masjid itu. Yang dibantu yang berhutangnya, bukan masjidnya. Tapi prioritasnya zakat tetap ke fakir miskin. Infak, sedekah, wakaf, silahkan ke masjid. Kalau ke anak yatim Pak, silahkan. Dia masuk orang-orang yang du'afa, lemah. Dari zakat juga boleh kita keluarkan. Infak, sedekah. Dan doa anak yatim itu luar biasa. Di akhirat Pak, nanti ada orang-orang yang udah diseret malaikat mau masuk ke neraka. Ada anak-anak kecil menarik-narik tangannya menahan. Jangan tarik orang ini. Jangan masukkan dia ke neraka. Kata malaikat, kata Allah, malaikat lepaskan orang itu. Kenapa ya Allah? Hari ini anak-anak yatim yang selalu disantuninya telah menyelamatkan dia hari ini. Rutin membantu anak yatim pun bisa jadi amalan unggulan. Cuman saya udah nyarankan di mana-mana nyantuni anak yatim tuh kalau bisa jangan lagi lah kayak model-model buat acara besar dibariskan anak-anak. Kasihan Bu. Yang SMP itu kadang-kadang mau nggak dateng butuh, mau dateng malu. Nanti dipajang di depan tunduk. Ibu perhatiilah anak yatim tuh kalau udah di depan yang SMP itu tunduk aja dia. Malu dia. Kalau saya lebih cenderung muliakan anak yatim, ada niat, ada hajat, masa enak di rumah undang dia, seneng-seneng kan di rumah itu. Kasih makan enak, kalau perlu bikin film apa anak-anak yang Islami suruh nonton sama anak-anak kita. Panggil ustadz, baca doa, dia cukup ngaminkan. Oh jadi siksa meneh ngomong boco yasin, tatim, tahlil, doa, gempar anak wong jagong, ngesot nganan, ngesot ngiri, ini gur lempul.
Justru kalau bisa, kita yang datang ke rumah anak yatim. Bapak-bapak belanja, pergi ke pajak Kampung Lalang, belikan tas sekolahnya, bukunya, sepatunya, pulang ke rumah. Ibu suruh nganterkan, kerjasama. Jadi dua-dua dapat pahala. Kalau suami aja yang nganter, kenapa Pak? Jangan, nanti mama yatimnya cantik, laki ibu nggak pulang-pulang. Kongkon nyelamat ke yatim, terakhir sak rondo-rondone diselamat ke kabeh. Jadi sedekah itu pun jadi amalan unggulan. Gitu. Makanya orang-orang sekarang saya lihat, Ustadz Hendro, ya alhamdulillah, banyak kali orang kesadaran sedekahnya sangat tinggi sekarang. Kenapa? Orang udah bisa merasakan, ini memang bisa jadi amal unggulan, menghindarkan bala, memurahkan rezeki, mengabulkan hajat. Ada jemaah saya Bapak Ibu, anaknya nikah 3 tahun nggak dapat anak. Belum juga dia punya cucu. Terakhir dia cerita-cerita sama saya, macam mana ya Ustaz? Coba amalkan sedekah Jumat, kenapa Kak? Saya bilang. Dia amalkan sama suaminya, tiap subuh Jumat dia bawa uang masukkan kotak infak. Kalau ada pas rezeki lebih, dia bikin nasi, makanan, dia antar ke masjid untuk orang sholat Jumat. 3 bulan dia amalkan, hamil anaknya Bu. Sekarang udah lahir cucunya. Jadi memang harus ada amal-amal yang menjadi nilai lebih dari sekedar amal-amal rutin yang bisa kita lakukan. Orang-orang tua dulu coba, kalau pikirannya nggak enak, firasatnya nggak enak, mimpi nggak enak, yang dibikin apa coba? Nasi urap, telur rebus, ikan asinnya pakai jaket. Ya maksudnya goreng tepung, kan kayak pakai jaket ikan asinnya itu. Ada kerupuknya. Antar-antarkan ke rumah-rumah, 30 rumah, 40 rumah. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Yang menyelamatkan dia Bapak Ibu bukan nasi urapnya, tapi sedekahnya. Jadi kalau sekarang mau diganti ayam penyet Pak, nggak ada masalah. Ayam geprek nggak ada masalah. Intinya sedekahnya, bukan apa yang disedekahkan. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak amalan-amalan khusus. Ada juga Bapak Ibu yang dia menjaga tahajudnya. Ada juga orang-orang yang membuat amalan-amalan nampaknya ringan, tapi sebenarnya bisa betul-betul mengantarkan dia ke surga. Apa itu? Mencintai ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat amalan khusus. Ada orang selalu mengamalkan Waqiah. Ada orang selalu mengamalkan Ar-Rahman. Ada selalu orang-orang yang mengamalkan surah Al-Mu'minun. Ada yang mengamalkan Yasin sebagai amalan unggulan dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pada satu saat kita menghadapi satu kesulitan, amalan unggulan itu bisa menjadi tawassul, perantara untuk kita keluar dari kesulitan-kesulitan hidup, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk bukan hanya sekedar menjaga amal-amal rutin kita, tapi kita juga dapat menimbulkan, memunculkan, mengistiqomahkan amalan-amalan unggulan yang kira-kira dapat membantu kita sesuai kemampuan kita untuk kepentingan hidup di dunia sampai kehidupan di akhirat nanti. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga ini mohon maaf, ya kita simpel-simpel aja. Kalau memang ada diskusi 2 orang tidak lebih, karena memang saya hari ini harus ada 2 acara lagi. Siang ini nanti jam 9 di Canggang, dan setelah itu ke Lok Sukun nanti malam. Ini pun belum tahu nih, karena perbatasan Aceh kabarnya ada longsor, tak bisa lewat tangga. Tapi ya makin cepat berangkat mungkin lebih bagus persiapan.